Hai anak-anak sekalian, bagaimana kabar kita semua? Bapak sangat berharap kita dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan keluarga kita juga diberkati, dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik anak-anak, kali ini Bapak ingin mengajak kita bergabung di kelas ini, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk SMA, SMK kelas 10. Baik, anak-anak kami, kita akan belajar Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10. Baik, Bapak akan mengajak kita pertemuan pertama ini untuk mempelajari mengenai manusia adalah makhluk pribadi. Nah, pertanyaan singkat nih, pertanyaan sederhana. Coba, kita semua yang hadir di sini, yang mendengarkan ini, yang belajar ini adalah manusia kan? Atau ada yang bukan? Saya yakin Bapak percaya kita semua sadar bahwa kita ini adalah manusia, makhluk pribadi. Ini bab pertama. Baik, anak-anak kami, pada bab ini kita diajak untuk menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pribadi yang luar biasa. Sebagai makhluk pribadi, baik laki-laki maupun perempuan, tentunya kita memiliki keunikan masing-masing. Setiap pribadi harus mengenali dirinya, kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri masing-masing. Dengan demikian, keunikan-keunikan ini menyadarkan kita untuk selalu bersyukur bahwa dalam setiap pribadi Allah telah memberikan anugerah terindah yang perlu dikembangkan terus-menerus dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, pertama, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita ini, kita harus mengetahui dulu untuk apa saya belajar ini. Untuk apa saya mendalami pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti? Terutama, untuk apa saya mengenal pribadi? Manusia adalah pribadi yang unik. Untuk apa? Yang pertama, kita mampu menyebutkan sikap yang sering muncul dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan diri kita masing-masing dan juga orang lain. Yang kedua, menyebutkan sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi kelebihan dan kekurangan diri dan juga kekurangan kelebihan orang lain. Yang ketiga, menyebutkan cara mengembangkan talenta yang kita miliki. Saya yakin dan percaya kita semua pasti memiliki talenta. Kalaupun kita nanti mengatakan, Pak, apa talenta saya? Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang di bawah ini, merumuskan pesan yang disampaikan Allah dalam Injil Matius 25:14-30 tentang talenta. Dari situ kita akan disadarkan nanti, diajak untuk menggali talenta apa sebenarnya ada dalam diri saya. Baik anak-anak kami, mari kita lanjutkan. Manusia adalah makhluk pribadi. Ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, manusia adalah pribadi yang unik. Lalu yang kedua, mengembangkan karunia yang diberikan Allah kepada kita. Lalu manusia adalah pribadi yang unik ini dibagi menjadi dua. Mengenal kelebihan dan kekuranganku secara pribadi. Mengenal sikap dan karakter pribadiku. Lalu dalam mengembangkan karunia Allah juga dibagi dua. Menerima diri apa adanya dan mengembangkan talenta atau potensi diri yang diberikan Allah kepada kita. Sebelum kita melanjutkan lebih lagi, sekarang mari dulu kita berdoa. Semoga Allah senantiasa menyertai kita dalam pembelajaran kita. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu. Engkau menciptakan semua baik adanya, termasuk diri kami yang kau ciptakan begitu indah dan sempurna. Ya Allah, kami pada saat ini ingin belajar mengenal keunikan diri kami dan lebih baik
utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat membuka diri tentang berbagi hal berkaitan dengan kekuatan dan keterbatasan diri kami. Dengan demikian kami pun akan mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak kami, sekarang kita masuk bab pertama, manusia pribadi. Manusia adalah makhluk pribadi. Nah, seperti pertanyaan Bapak tadi, semua kita sudah sadarkan bahwa kita adalah manusia? Atau ada yang belum sadar bahwa dirinya adalah manusia? Semoga dengan pelajaran ini kita disadarkan bahwa kita adalah manusia, makhluk pribadi, pribadi yang unik. Manusia itu dari bahasa Sanskerta itu manu atau mens dalam bahasa Latin. Ini artinya bahwa mens ini dalam bahasa Latin ini artinya berpikir berakal budi. Berarti manusia itu adalah makhluk berpikir, adalah makhluk berakal budi. Oke, kita lanjutkan. Atau dengan kata lain juga, manusia itu dalam bahasa Latin disebut homo, yang artinya adalah manusia. Ini. Kita lanjutkan. Istilah pribadi dalam bahasa Yunani adalah hypostasis. Hypostasis. Nah, yang artinya dalam bahasa Latin dan juga bahasa Inggris itu persona. Yang memiliki arti menyebutkan manusia sebagai perseorangan. Diri manusia atau diri sendiri itu individu ataupun karakter. Itulah sekilas mengenai manusia. Kita ulangi, manusia itu dari bahasa Sanskerta menu, dari bahasa Latin mens ataupun homo, itu makhluk berpikir berakal budi. Ini dia. Istilah individu berasal dari kata Latin individuum, artinya yang tidak terbagi, ataupun dalam bahasa Inggris in yang berarti tidak, dan divided yang berarti terbagi atau terpisahkan. Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Contoh misalkan manusia ketika hidup itu ada jiwa dan ada raga, ada roh dan ada badan. Nah, pertanyaan, ketika dia sudah kehilangan jiwanya, apakah masih termasuk disebut manusia? Hanya raganya saja, hanya jasadnya saja, hanya tubuhnya saja. Nah, saya yakin kita semua sudah bisa menjawab. Manusia yang kehilangan jiwanya, hanya tinggal raganya, badannya saja, itu disebut sebagai apa? Nah, itu dia. Karakteristik yang khas dari seseorang dapat kita sebut dengan kepribadian. Setiap orang memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh faktor bawaan, genotip, dan faktor lingkungan, fenotip, yang saling berinteraksi terus-menerus. Maka, manusia sebagai makhluk pribadi adalah manusia yang di dalamnya terdapat kesatuan unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga, jiwa, dan roh, serta keunikan sebagai ciptaan Allah. Secara kodrati, manusia merupakan makhluk monodualis, Artinya, selain sebagai makhluk individu, manusia berperan juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas unsur jasmani,
dan unsur rohani, atau tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jiwa dan raga inilah yang membentuk individu. Maka dalam pembahasan tentang manusia, makhluk pribadi ini, kita akan mendalami berbagai bagian terbagi dalam beberapa tema. Yang pertama, aku, manusia, saya adalah pribadi yang unik. Yang kedua, mengembangkan karunia Allah. Yang ketiga, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Yang keempat, keluhuran manusia sebagai citra Allah. Baik, kita melihat ini. Manusia, aku pribadi yang unik. Setiap orang adalah individu. Ini dalam bahasa Latin, individere, tak dapat dipisahkan. Ia adalah makhluk yang unik. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris, unique, atau dalam bahasa Inggris, unus, itu satu. Unik artinya, satu artinya, unus artinya, saya berbeda dengan orang lain. Walaupun kembar sekalipun, pasti memiliki perbedaan. Sifatlah, karakterlah, kesukaanlah, dan sebagainya. Mari kita mengamati keunikan diri kita masing-masing. Mari kita menyadari, betulkah dirimu unik? Betulkah saya unik? Apa yang sesungguhnya membuat diri saya, dirimu berbeda dengan yang lain? Mengapa penting menyadari keunikan ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, cobalah lakukan kegiatan berikut ini. Duduklah dengan tenang dan ciptakanlah situasi hening. Lihatlah dirimu sendiri. Tulislah apa saja ciri-ciri yang ada pada dirimu. Bapak sudah menyediakan nanti contoh kolomnya, dan ini bisa dituliskan dalam buku catatan. Setelah itu kalian dapat meminta teman, keluarga, abang, adik, atau siapa saja untuk mengisi kolom B. Ini dia kolomnya. Ada kolom penilaian fisik, sifat kebiasaan baik atau buruk. Nah, yang A, menurut diriku, menurut diriku sendiri. Menurut diriku sendiri itu fisikku bagaimana? Gemukkah, kuruskah, berototkah, kekarkah, jelekkah, cantikkah? Ini. Lalu sifat atau kebiasaan baik. Kebiasaan baik saya bangun pagi teratur. Saya suka ngambek. Itu di mana? Di buruk. Saya malas belajar. Di mana? Di buruk. Saya sering melawan orang tua. Di mana? Buruk. Dan kebaikan, saya tertib, saya teratur, saya tekun mengerjakan tugas, saya sayang sama adik. Lalu selesai itu, mintalah pendapat teman-teman, atau kalau tidak ada teman-teman, orang tua atau kakak atau adik. Mereka juga akan menuliskan bagaimana bentuk fisik kamu. Cantik, ganteng, manis, aduhai, hai. Lalu sifat atau kebiasaan. Kebiasaan baik, kebiasaan buruk. Nah, ini silahkan dituliskan di buku catatan, dibuat kolomnya seperti ini, lalu dituliskan. Sekarang mari kita memahami ajaran kitab suci tentang keunikan pribadi, keunikan kita masing-masing. Mari kita melihat dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah,
Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ini bisa menggambarkan tentang keunikan manusia. Kitab Kejadian ini. Sekarang kembali, mari kita membaca sekali lagi. Boleh dibaca dalam hati masing-masing dan kita ganti katanya. Kata dalam kalimat itu, kata manusia dan mereka, gantilah itu dengan nama masing-masing. Contoh begini, saya buat dengan nama Bapak sendiri. Maka berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Natalius tarigan menurut gambar dan rupa kita, supaya Natalius berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang-binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan Natalius itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menciptakan Natalius. Allah memberkati Natalius, lalu Allah berfirman kepada Natalius, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu Natalius segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan-pepohonan yang berbuahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu Natalius. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Nah, ini. Kita ganti kata manusia dengan atau kata mereka dengan nama kita sendiri. Kita akan menyadari bahwa Allah itu memang betul-betul, Allah itu memang sungguh mencintai kita, membuat kita, menciptakan kita baik adanya. Maka mari kita merenungkan ini. Bacalah sekali lagi teks di atas tadi yang sudah kita buat tadi dengan menggantikan kata manusia dan kata mereka dengan namamu sendiri. Kemudian renungkanlah. Perasaan apa yang kamu rasakan saat mengganti kata manusia dengan namamu? Pesan apa yang hendak disampaikan kitab Kejadian berkaitan dengan keunikan manusia umumnya dan keunikanmu sendiri? Sharingkan perasaan dan pesan yang kamu peroleh di antara teman-temanmu, atau kepada keluarga, atau kepada kakak, adik, kepada mama, kepada ibu di rumah. Sharingkanlah itu. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita, masuklah dalam suasana hening dan mari kita berefleksi, mari kita lihat. Ini yang perlu kita refleksikan. Setiap orang adalah pribadi yang unik, tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar dalam satu rahim, mereka tetap berbeda satu dengan yang lain. Ciri fisik, sifat, cara berpikir, dan pengalaman keberhasilan serta kegagalan bentuk keunikan setiap pribadi selain latar belakang keluarga yang sangat mempengaruhi. Setiap orang adalah pribadi yang unik yang memiliki kekhasan tersendiri dalam menghayati keberadaan dirinya dan menghayati hidupnya. Satu dengan yang lain tidak pernah sama. Sumber sejati keunikan pribadi manusia adalah Allah sendiri yang telah menciptakan manusia secara khusus, pribadi demi pribadi secara ajaib. Manusia adalah suatu karya seni, tanda kutip ya, suatu
masterpiece dari Allah yang luar biasa. Singkatnya, diri Anda, diri saya adalah pribadi yang indah, pribadi yang istimewa, pribadi yang unik. Waktu menciptakan manusia, Allah merencanakannya dan menciptakannya menurut gambar dan rupanya, menurut citranya. Waktu menciptakan manusia, Allah seolah-olah tidak perlu bekerja. Allah seolah-olah perlu bekerja secara khusus. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidup manusia. Segala sesuatu termasuk Taman Firdaus diserahkan oleh Allah kepada manusia. Bukankah manusia itu istimewa? Tuhan memperlakukan manusia secara khusus. Manusia sudah dipikirkan dan direncanakan oleh Allah sejak keabadiannya. Kehadiran manusia di muka bumi telah disiapkan dan diatur secara teliti dan mengagumkan. Manusia sungguh diperlakukan sebagai orang secara pribadi seperti Tuhan sendiri. Betapa uniknya Tuhan menciptakan manusia. Terakhir, sebagai orang beriman Kristiani yang sungguh-sungguh ingin semakin memahami, menerima, bangga, dan percaya diri, Yesus adalah teladan yang paling utama dan pertama. Dari semula, ia menyadari diri sebagai manusia yang berbeda dengan yang lain. Dari cara berpikir, bersikap, dan bertindak, ia tidak ragu-ragu menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang tidak sama dengan yang lain. Sebagai seorang pribadi, kita harus menyadari, mengerti, dan menerima diri apa adanya. Dengan demikian, kita pun akan dapat semakin mengembangkan diri dan melakukan sesuatu dengan kesadaran diri, penerimaan diri, kepercayaan diri, dan perasaan aman diri yang sangat tinggi. Dengan dasar-dasar itu kita dapat mengisi hidup, meraih cita-cita, dan melaksanakan panggilan Allah. Baik, anak-anak kami, terima kasih telah mengikuti, menyimak materi kita pada hari ini. Setiap orang berbeda, unik dengan caranya sendiri. Kamu harus menghargai, tetapi tak berarti kamu harus menyukai semuanya. Terima kasih. Sekarang mari kita tutup dengan tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.